Oke, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah jam jadwal sholat untuk di masjid. Nah, kebetulan ini errornya itu adalah ketika ini penggunaannya kurang lebih udah berapa tahun ya. Nanti kita lihat pembuatannya tahun berapa. Nah, ini errornya itu adalah ketika dinyalakan alarmnya nyala terus, beepnya nyala terus, tweet, dan jamnya itu jam atau itu macet. Jadi gak jalan gitu. Jadi kalau misalkan di jam 10, ya udah jam 10 terus gitu. Gak berubah angkanya. Artinya ada yang stuck di programnya. Nah, ini kita harus lihat dulu seperti apa dalamnya. Nah, intinya rusaknya alarmnya nyala terus. Buzzernya nyala terus. Oke, setelah saya bongkar, oke, saya balik. Ini tampilannya seperti ini ya. Jadi cuma menampilkan tanggal, jam, dan ini jadwal sholat untuk subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, nah kita lihat dulu seperti apa belakangnya. Sudah saya bongkar. Oke, nah dalamnya ini sederhana. Ini bukan saya yang buat, tapi orang lain yang buat. Oke, sorry. Oke, nah dalamnya sederhana cuma seperti ini. Nah, ini dalamnya cuma seperti ini. Ada 3 PCB besar dan ini catu dayanya 12 volt. Ada di pojok sini ya. Ini jack DC-nya. Ini ada tombol 3 tombol ini untuk mengatur jamnya dan mengatur waktu lah intinya ya, mengatur waktu yang tampilan ini. Nah, jadi di sini ada 3 modul, controller utamanya ada di sini. Oke, saya zoom dulu. Nah, controller utamanya di sini. Ini ada Mega 11, ini tahun pembuatan ya, 11/14 bulan 11 tahun 2014. Ini kontrolernya pakai AT Mega ya. Nah, ini manual bikin sendiri manual kayaknya yang pembuatnya saya juga gak tahu nih buatnya di mana. Cuman saya dapat reparasi seperti ini, katanya rusak seperti itu. Dan setelah saya cek, ini sudah saya cangkok ya. Nah, di sini ada yang angus. Kalau kita lihat ini ada yang angus. Ini adalah induktor. Ini angus induktornya. Ya. Ini merupakan induktor dari LM2575. Nah, ini tegangan untuk penurun tegangan ke 5 volt ya. Jadi inputnya di sini 12 volt, dari sini 12 volt ya. Nah, ini ininya adaptornya. Kemudian masuk ke sini 12. Kemudian nanti masuk ke, nah ini ada pin. Ya, kalau saya colokkan seperti ini. Nah, ke sini. Kemudian dia masuk 12 voltnya itu diturunkan di sini menjadi 5 volt outputnya. Nah, di outputnya ada sebuah induktor. Nah, cuman di sini tidak terlihat ya. Ini berapa mikrohenry gitu kan. Cuman di sini ada hangus. Nah, ini banyak ada bekasnya, ini hangus. Akhirnya tegangannya saya cek 5 volt. Cuman pada saat dipasang ke beban dia dropnya jauh banget. Jadi saya ambil kesimpulan di catu daya sini ada yang bermasalah ya. Padahal supply-nya ke sini cuma ada 7 segmen aja. Tidak terlalu besar harusnya. Adaptornya pun cuma 1,5 ampere, kecil. Dan saya simpulkan bahwa ada yang rusak di komponen sini antara transistor ini. Setelah saya cek masih 5 volt, cuman ketika dikasih beban dropnya jadi gede banget gitu loh. Nah, akibatnya jadi buzzer ini nyala terus, ini berisik. Itu buzzer 12 volt. Nah, cuma di sini ada yang angus. Nah, ini yang harus saya ganti. Cuman masalahnya ini saya nggak tahu berapa mikrohenry karena ini kayaknya bikinan sendiri ya semuanya, custom agar tidak bisa ditiru dan ini diprotek semua program ini. Ini bikinan sendiri dan tidak ditulis berapa angkanya, jadi agak susah. Akhirnya saya cari ide. Akhirnya saya bikin penurun tegangan sendiri baru ya. Jadi ini gak dipakai lagi nih semua nih. Nah, ini gak dipakai. Saya ganti sistemnya menggunakan step down. Ada step down LM2596 ya. Nah, akhirnya saya pakai ini aja. LM2596. Ini banyak di pasar, ini murah kok ya. Ini lebih murah. Dan ini jauh lebih murah. Jadi ini di cut jalurnya, saya ganti, saya potong. Nanti input ke tegangan catu daya 5 volt IC ini, microcontroller ini menggunakan catu daya ini ya. Kira-kira begitu konsepnya ya, sederhananya. Kita lihat dulu seperti apa yang jalur yang saya potong.
Nah, ini dia ya. Jadi di output LM ini, LM berapa? LM2575 ini outputnya ada di kaki 1 2 3 1 2 3 4, di kaki 4 ya. Di kaki 4. Nah, di kaki 4, kemudian dari output kaki 4 ini ada pin, ini induktor yang tadi saya copot nih. Ini ke sini. Nah, outputnya di sini. Jadi ini di induktornya saya cabut, kemudian nah ini diinjek 5 volt ya. Input satu daya ke IC microcontrollernya saya injek 5 volt dari output dari LM2596 ini ya. Jadi kesimpulannya memang rusak di satu daya ini, ada kerusakan kayaknya di induktor karena induktornya susah, dan ini nggak bisa di jumper. Kalau saya jumper ini tetap nggak bisa, karena konsekuensinya di rangkaian ini harus ada induktor di LM ini. Ini juga sama ya, lihat ini ada LM juga, dan ini ada induktornya. Jadi wajib harus ada induktor ini untuk filternya. Nah, ini karena saya gak tahu angka, jadi saya bikin baru aja. Ini kayaknya solusi termudah dan tercepat saat ini ya, daripada saya harus ngobrak-ngabrik nyari berapa nilai ini induktansinya. Itu itu lama banget, dan itu ngabisin waktu. Kita nyari solusi tercepat aja. Nah, udah saya ini 12 volt ya, input 12 volt dari sini sama dari sini. Ini dari cek langsung tadi 12 volt inputnya saya ambil ke sini, input step down, output 5 voltnya karena groundingnya sama, jadi ambil satu kabel grounding aja. Mau 2 juga nggak apa-apa sih, cuman karena groundingnya sama ya udah ambil satu kabel aja. Kemudian dari sini outputnya 5 volt masuk ke, nah di sini ya, kaki induktor yang satunya lagi, atau cari aja ke supply IC controller ini, PCC-nya di mana, itu 5 volt. Oke, kita coba ya. Nah, itu seperti itulah kira-kira solusinya. Oke, kita coba colokan catu dayanya. Nah, ini catu dayanya. Kita masukkan sini. Biasanya ada bunyi dulu, bip. Nah, bunyi sekali tit. Nah, itu tandanya benar ya. Biasa yang errornya itu tadinya bunyinya terus tit, gak berhenti. Kita lihat belakang seperti apa. Oke, ini dia tampilannya. Nah, nyala kan? Sorry. Ini dia. Oke, udah bagus. Nah, ini indikatornya sudah kedip-kedip, artinya clocknya sudah benar. Oke, clocknya udah jalan nih, kedip-kedip artinya udah normal jamnya. Oke, ininya udah benar. Nah, di sini tinggal masalahnya adalah, nah ini penyakit ya. Kalau di 7 segmen ini pasti ada yang mati gini nih. Nah, ini 7 segmen penyakitnya gini. Oke, ini ada yang mati. Biasanya cuma berapa titik gitu yang matinya ya. Itu biasanya ada umurnya ya. Kan ini dalamnya juga LED sebenarnya. Ya, jadi ada umurnya. Ini sebenarnya simple, tinggal diganti satu kotak ini aja kalau 7 segmen yang mati seperti ini. Oke, kalau misalkan diganti masih mati berarti di IC-nya. Sebelumnya ada IC. Ya. Tapi jarang, biasanya di LED-nya aja sih mati. Oke, paling itu aja sih. Barangkali ada kasus yang sama untuk jam masjid ya, jam masjid digital seperti ini. Setiap orang yang bikin itu berbeda-beda caranya, mungkin solusinya ada yang berbeda. Jadi ini controller yang saya temukan di sini adalah controller paling simple ya, tidak menggunakan RTC. Di sini tidak ada RTC-nya ya, tapi jamnya bisa update seperti ini. Ini juga luar biasa ya. Oke, thank you yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Jika ada komentar, berikan atau tuliskan di bawah ini. Thank you.